Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa terkait dengan ada penyembelihan dengan korban. Kemudian saya masih bingung bukan apakah hewan itu sudah mati atau belum. Kira-kira apa tanda-tanda kematian kalau hewan itu sudah kita sembelih sehingga bisa langsung kita kuliti. Itu aja tanda-tanda. Terima kasih. Ini bagian Ustaz Lukman nih, teknik sembelih. Monggo Ustaz. Tanda-tanda atau mengetahui kalau hewan itu sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Ustaz izin untuk menjawab Iya, pertanyaan monggo. Bapak. Salah satu tanda-tanda kematian hewan atau sapi yang setelah kita sembelih yaitu Bapak bisa cek kelopak matanya, Pak. Jadi sampai kelopak matanya itu tidak berkedip sama sekali. Itu salah satu tanda kematian. Berikutnya dari lambungnya. Lambungnya ini kalau sudah nafasnya selesai, nggak ada gerakan sama sekali, itu bisa dipastikan meninggal. Tapi tetap jenengan kasih sepiling waktu, katakan 5 menit setelah benar-benar tidak bergerak. Kemudian bisa dilihat dari, mohon maaf, tubuhnya, Pak. Tubuhnya itu kalau tubuhnya masih gerak-gerak dikit gitu, ditunggu sebentar sampai benar-benar tidak bergerak. Dan yang terakhir bisa juga dilihat dari aliran darahnya setelah sembelihan. Kalau sudah benar-benar sudah tidak mengalir sama sekali, kasih sepiling lagi 5 menit setelah itu, baru insya Allah bisa dipastikan hewan itu benar-benar mati dan boleh dikuliti. Kalau semua itu masih ada pergerakan, dimohon ditunggu sebentar, tidak untuk dikuliti. Baik, gitu. Oke. Sambut. Terima kasih. Saya pikir cukup ya. Makin malam pertanyaan makin luar biasa. Semangat semuanya. Kita tidak akan pernah puas dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita dan Rasulullah. Seperti itu. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Heru bahwa kajian ini berkala, tidak cukup selesai di sini. Dengan satu harapan bahwa Juleha Surabaya ini mendapatkan ilmu, mendapatkan khasanah keilmuan, wawasan yang baik. Semua keraguan atas menjadi pertanyaan dan apa yang menjadi pernah kita ketahui bersama itu kita tepis bareng-bareng. Nah, satu hal lagi bahwa bulan Mei Idul Fitri itu kita akan mengadakan bulan bakti. Tadi sudah ada yang inden namanya yaitu Pak Ustadz Sefer ini masjidnya mau mengadakan bakti, bulan bakti ya, jelang Idul Kurban, monggo dirilis. Nanti kita akan sampaikan dengan harapan apa? Juleha Surabaya sudah dipercaya oleh masyarakat di kota Surabaya ini. Sampai tahun lalu sehari itu bisa 3-4 lokasi dan kita kewalahan. Nah, tujuan dari program adanya kajian fikih diharapkan anggota Juleha, baik itu pengurus maupun anggota peserta Juleha ini bisa berpartisipasi untuk bisa menyampaikan wawasan atau edukasi kepada masyarakat. Kita di antara kita ini juga masih banyak yang belum paham dan belum meluas akan keilmuan terkait dengan masalah penyembelihan. Ini baru beberapa materi tadi ya. Sudah pertanyaan dan begitu waktu juga malam. Nah, berharap nanti kajian berkala ini bisa dihadiri oleh semuanya, dan malam hari ini yang sudah bisa hadir next bisa menambah lagi wawasan khasanah terkait dengan fikih, penyembelihan fikih, kajian fikih tentang kurban dan penyembelihan. Luar biasa saudara sekalian, Bapak dan anak-anakku sekalian yang sudah milenial, ini adalah sesuatu yang bisa jadi keilmuan yang bisa diterapkan di masyarakat di mana kita bertempat tinggal atau berdomisili. Seperti itu.
Saya pikir demikian kajian fikih pada malam hari ini. Bukan berarti pelit ilmu ataupun bakhil di dalam ilmu. Waktu kita terbatas dengan waktu. Walaupun Ustaz Amin tadi los saja sampai subuh. Kalau nggak kurang, kita pasti haus akan keilmuan. Untuk itu kita berharap bisa istiqomah di dalam mengikuti kajian fikih tentang kurban dan sembelihan. Tadi sudah ada list pertama dari Ustaz Seven di masjidnya kapan diagendakan. Nah, dengan demikian anggota Juleha bisa berpartisipasi memberikan edukasi terhadap masyarakat. Lebih-lebih RPH Pegirian atau Kedulus RPH Surabaya sudah memberikan motivasi dan dukungan penuh atau support penuh. Bahkan lokasi tidak hanya di Nuris, walaupun Masjid Jami Nurul Islam Panjang Jiwo ini adalah merupakan satu sponsorship yang diketuai oleh Abah Haji Ismail ST atur nuwun. Ini sponsor kita tiap tahun bintek dan kajian, baik itu kajian madrasah asa atau tentang fikih diadakan di Nurul Islam ini. Itu mungkin di tempat yang lain bisa diadakan dengan merilis. Nah, lebih-lebih 2-3 atau 4 bulan ke depan menghadapi Idul Kurban, ada bulan bakti, bisa menyampaikan keilmuan ini di masjid-masjid yang memintai, atau kita mengajukan seperti apa Gus Saki menyampaikan, kita itu tujuannya tidak hanya kepada masalah bayi atau nama juru sembelih, tidak. Hasanah keilmuan ini luar biasa banyak, tidak hanya terkait dengan masalah sembelihan, tapi edukasi terkait dengan masalah hukum dan wawasan teknik. Maka ada satu jargon bahwa pahami hukumnya, kuasai tekniknya. Nah, lebih tambah lagi ya, amalkan ilmunya. Ketika kita semua paham akan keilmuan ini, kita sebar, kita pahamkan yang lain agar masyarakat di Surabaya ini, apalagi khususnya menghadapi Idul Kurban, lebih berkualitas ke depannya. Amin Allahumma amin. Lebih lengkap lagi agar manfaat dan ilmu kajian fikih pada malam ini bermanfaat, lebih dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa pada Yahru untuk menutup dengan doa. Alhamdulillah, kajian malam hari ini kita tutup dengan doa. Saya selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada kesempurnaan. Begitu juga bagi diri saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita tetap senantiasa untuk menuntut ilmu, belajar dan belajar. Jangan dari rumah ke sini untuk menuntut ilmu itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Rasulullah dan dipilih oleh Rasulullah ketimbang kita berzikir di rumah atau di tempat yang lain. Maka dari itu tetap semangat untuk menuntut ilmu. Harapan saya kajian fikih ini bisa istiqomah. Satu hukum saja yang kita bahas sedikit tapi istiqomah, itu yang lebih dicintai oleh Allah. Sedikit kita mendapatkan ilmu, tapi kalau setiap bulan rutin atau 2 bulan sekali rutin, itu lebih dipilih oleh Allah daripada sekali membahas beberapa hukum tapi hanya setahun sekali. Moga-moga ini menjadi awal dari istiqomahnya Juleha Surabaya untuk senantiasa mengadakan kajian-kajian ini. Ala hadiniya wa ala hadin sualihan syara'ati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ayyahu wa awladana wa talamidana wa jama'atana min anggota Juleha
Surabaya, Jawa Timur. Min ahli al-ilmi wal amali wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'anil azim. Wa la taj'alna wa iyyahu wa auladana wa talamidana wa jama'atana min anggota juliha Surabaya, Jawa Timur. Min ahli syirri wa dhayr wa dhulmi wa dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun disampaikan kepada Heru Abdul Rahim atas pemaparan dan penyampaian keilmuannya ke dalam kajian fikih tentang kurban dan sembelih. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Acara berikut rehat atau tamat. Untuk itu waktu dipersilakan. Kutune dulu. Wawancara. Loh, Kita